Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya Akadun, fasilitator dalam perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini, pada sesi kali ini kita akan membahas wawasan Nusantara. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang wawasan nasional. Nah, wawasan Nusantara ini sebenarnya adalah wawasan nasional bangsa Indonesia. Ada dua pengertian ya tentang wawasan Nusantara ini. Jadi pertama ada yang mengatakan bahwa wawasan Nusantara itu adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam, bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Nah, pada dasarnya, pada pengertian pertama ini, wawasan Nusantara ini adalah cara pandang. Ya, jadi cara atau cara pandang, cara melihat, cara menganalisis gitu ya, dan termasuk di dalamnya sikap bangsa Indonesia sendiri mengenai diri. Nah, mengenai diri, mengenai Indonesia, apakah itu mengenai demografinya, penduduknya, mengenai ideologinya, mengenai kondisi sosial ekonomi, kondisi sosial budaya, mengenai geografinya, ya, mengenai faunanya, mengenai floranya, ya, dan semua aspek lah mengenai bangsa Indonesia itu sendiri gitu ya. Dan lingkungannya, nah, lingkungannya itu berarti ya lingkungan di luar Indonesia gitu ya. Bernilai strategis. Nah, ini wawasan soal ini karena cara pandang, cara sikap ini mengenai diri dan lingkungan itu memiliki nilai strategis untuk kelangsungan bangsa Indonesia. Oleh karena itu mengutamakan persatuan kesatuan bangsa. Jadi dalam menyikapi, dalam memandang segala sesuatu itu yang penting itu bagaimana kita tetap bersatu. Bagaimana kita memiliki satu cara pandang sikap. Ya, cara bersikap, cara pandangnya satu ya, jangan macam-macam gitu ya. Kalau macam-macam walaupun beragam gitu ya, dasarnya macam-macam, pandangan boleh macam-macam gitu ya, tapi kalau sudah dasarnya sama. Kalau dasarnya tidak sama berarti ya akan terjadi perpecahan, konflik gitu ya, dan mudah diadu dombakan gitu. Nah, itu yang kita hindari dari cara pandang wawasan Nusantara itu. Serta kesatuan wilayah. Nah, kesatuan wilayah itu kan kita sudah membahasnya. Bagaimana ada wawasan benua, wawasan udara, wawasan darat gitu ya, dan wawasan kombinasi gitu ya. Dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Nah, semuanya itu digunakan cara pandang ini di dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan bermasyarakat, ya kalau sudut pandang, dasar pandangnya bermacam-macam, ya ribut. Apalagi berbangsa, apalagi bernegara. Kalau dasar pandangnya macam-macam, jadi ribut juga ya. Nah, tentu saja kalau ribut terus, tidak bersatu gitu ya, maka untuk mencapai tujuan nasional yang seperti tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, melindungi segenap bangsa dan seluruh orang Indonesia itu ya susah. Ya, misalnya sekarang dalam menyikapi tenggelamnya kapal selam Indonesia di utara perairan Bali gitu ya, ya itu harus sama gitu ya, harusnya sama bersikap cara pandangnya itu ya jangan macam-macam gitu. Nah, itu kita akan mempermudah nantinya bisa melindungi wilayah Indonesia, melindungi bangsa Indonesia gitu ya, memajukan kesejahteraan umum, ya itu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kesejahteraan umum termasuk kesehatan.
Nah, kita kan tidak usah perlu pro dan kontra ya. Yang penting ada cara pandang dan sikap-sikap dalam menghadapi COVID-19 ini harusnya sama gitu ya. Sehingga kan tujuan bisa memajukan secara umum itu bisa terjadi gitu. Termasuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Nah, itu pengertian wawasan Nusantara yang pertama. Yang kedua, ada cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sesuai dengan ideologi Pancasila. Nah, kalau yang pertama itu tidak disebutkan ideologinya gitu ya, dasarnya gitu ya, cara pandangnya, cara melihatnya gitu ya, tidak ditentukan dasarnya. Kalau di sini yang kedua ini sudah ada dasarnya itu Pancasila. Jadi bagaimanapun juga gitu ya, memandang segala permasalahan, peristiwa, keadaan itu dari kacamata Pancasila. Jangan dari kacamata HTI yang non Pancasila gitu ya, atau komunis yang non Pancasila gitu ya, atau liberalis yang non Pancasila gitu ya. Susah kalau begitu, cara pandangnya berbeda-beda ya, dalam menyikapi, melihat ya, menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia itu ya harusnya menurut kacamata Pancasila. Apa kacamata Pancasila? Ya jalankan sila-sila Pancasila mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu cara pandang di situ ya. Ini menyebabkan orang beriman bertakwa tidak gitu ya. Nah, kalau kita menyelesaikan masalah misalnya COVID ini harusnya tetap meningkatkan keimanan dan apa? Berkemanusiaan nggak? Menyatukan bangsa kita nggak? Demokrasi tidak? Dan akhirnya menjadikan bisa menjadikan keadilan sosial bagi Indonesia nggak? Nah, itu semua persoalan itu di situ. Ya. Itulah cara pandang kita mengenai wawasan kita sebagai aspirasi suatu bangsa yang berdaulat dan bermartabat di tengah-tengah lingkungannya. Nah, ini sebagai suatu aspirasi yang berdaulat dan martabat di tengah-tengah lingkungannya. Jadi kita itu wawasan Nusantara ini sebagai dasar ya, Pancasila ini aspirasi kita bagaimana melakukan segala sesuatu termasuk melakukan pembangunan gitu ya di tengah-tengah pergaulan antar bangsa gitu. Ya, di tengah bangsa ini itu yang supaya bisa berdaulat, bisa mertabat dan seberapa yang menjiwai tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan. Jadi baik di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan, baik mengimplementasikan, baik mengevaluasinya itu ya harusnya memiliki cara pandang yang sama gitu ya. Pancasila tadi. Jadi kacamatanya kacamata Pancasila, jangan kacamata yang lain gitu ya. Kalau kacamatanya kacamata yang lain ya susah gitu ya. Nah, lalu untuk mencapai tujuan bangsa ya tadi tetap ada yang 4 tadi ya. Nah, itu pengertian wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara itu pada prakteknya itu ada 4 ya. Sebagai perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Jadi politik Nusantara itu ya, pertamanya perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Dan yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Nah, ini ada 4 perwujudan tadi ya. Politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Apa sih prinsip-prinsip dasar satu kesatuan politik? Pertama adalah kebulatan wilayah nasional. Jadi wilayah nasional itu ya dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote ke Angas ke Pulau Rote ya. Nah, itu satu wilayah nasional yang tertera dari 90 Bukit Timur sampai ke 141 dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, itu wilayah Indonesia itu ya. Wilayah nasional Indonesia, kesatuan wilayah. Nah, itu wadah sebagai
satu wilayah. Jadi kalau ada yang terancam satu wilayah di Indonesia, misalnya Papua, seperti yang sekarang ini bergejolak di Papua terancam di sana, itu yang lainnya itu berarti mengancam seluruh Indonesia, bukan hanya Papua saja itu. Jadi kalau ada percikan-percikan di sana yang mengancam keutuhan wilayah Indonesia di Papua, berarti itu semuanya seluruh Indonesia. Sebagai wadah, ya wadah kita berkegiatan, baik kegiatan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Sebagai ruang hidup, bagaimana kita menjalankan memenuhi kehidupan manusia di situ. Dan mantra seluruh bangsa Indonesia. Jadi wilayah Indonesia yang kita nanti kita bahas modelnya seperti apa gitu, geopolitik Indonesia seperti apa ya mantranya ya kita, serta menjadi modal dan milik bersama. Nah, wilayah ini menjadi modal dan milik bersama, jangan modal milik orang lain gitu ya, jangan milik perorangan gitu. Jadi tidak bisa semua itu di bawah kendali negara untuk kemakmuran seluruh Indonesia. Yang selanjutnya satu proyek itu bineka, ya, bahwa kita itu bineka beragam, bahwa banyak kelompok kepentingan, ya, itu kenyataan, realitas, banyak suku realitas, ya, berbeda sumber pendapatan, realitas itu. Berbeda kekayaan alam, realitas itu. Ya, berbeda strategi, ya, ingat ada strategi gitu ya. Di dalam mencapai tujuan, itu realitas itu. Ya, dan itu harus sadari itu ya. Tapi bineka itu ya merupakan suatu kekayaan. Jadi bineka itu keunikan Indonesia ya. Bukan untuk menghancurkan, tapi menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Itu yang sangat penting dari satu kesatuan politik. Sebagai perjuangan sebagai satu kesatuan politik. Nah, itu sebuah tanah di bidang. Lalu psikologi bangsa Indonesia harus merasa satu. Nah, ini yang sangat penting itu ya. Bagaimanapun juga perbedaan yang ada itu, Indonesia harus bersatu. Karena kalau tidak bersatu gitu ya, itulah awal dari kehancuran. Awal dari kita tidak bisa mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Awal dari kita tidak mencapai cita-cita bersama. Awal dari kita tidak akan mampu mencapai tujuan nasional. Bahkan tidak mampu mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia. Tidak mampu mengeksistisi yang namanya negara kesatuan Indonesia. Itu awal apa itu? Kalau kita tidak bersatu. Di dalam sejarah dunia, dimanapun itu ya misalnya kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Bani Abbasiyah, Turki Ottoman, ya itu bahkan yang ada yang namanya Prusia gitu ya, ada yang namanya Yugoslavia, ada yang namanya Uni Soviet. Kalau merasa tidak menjadi satu, gitu ya, menjadi satu berarti tidak bersatu gitu ya. Ya susah itu, negara itu akan hancur pada akhirnya, pada suatu titik akan hancur. Oleh karena itu kalau mau tetap ada NKRI ya harus bersatu. Itu modalnya. Harusnya kita juga merasa belajar dari sejarah Indonesia sendiri. Coba belajar mengapa Sriwijaya hancur. Mengapa Majapahit bubar? Mengapa bangsa kita jatuh ke pelukan penjajahan, pendudukan? Itu mengapa itu ya? Satu tetap ya, tidak bersatu. Nah sekarang kalau kita menyikapi segala sesuatu itu demi kepentingan diri sendiri, demi kepentingan kelompok, apalagi terlalu bodoh kalau demi kepentingan orang lain sehingga mendapat kepentingan di sini atau kelompok, memperjuangkan kepentingan negara lain, itu terlalu bodoh gitu ya. Orang-orang bodoh seperti itu ya harusnya disingkirkan itu ya, sikap semacam itu dari Indonesia.
Nah, itu yang sangat penting sekali nih. Yang ketiga ini psikologi bangsa Indonesia itu sangat-sangat penting sekali ya. Karena itulah sebenarnya eh, tadi ya seperti pencapaian cita-cita, pencapaian tujuan lebih cepat, lebih masif gitu ya. Lebih sistematis kalau kita bersatu. Bahkan ekstensi NKRI ini ya akan akan dikorbankan kalau kita tidak bersatu. Yang keempat, ini Pancasila melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Nah, sebagai salah satu dasar cara pandang kita, ini Pancasila itu harusnya selalu membimbing, melandasi, membimbing, mengarahkan bangsa Indonesia. Jangan ideologi lain. Harusnya ini kita itu sudah selesai ya sebagai suatu bangsa yang besar tuh. Jangan ada lagi yang merasa pengen punya ideologi lain selain Pancasila. Karena bagaimanapun juga Pancasila itu apa ya, secara real gitu ya, memberikan mm, memberikan memfasilitasi seluruh umat beragama di Indonesia itu, ingatkan seluruh umat Indonesia untuk bisa menjalankan perintah dan larangan Tuhan itu dengan baik. Jadi jangan dipertengkarkan antara Pancasila, terutama antara Islam dengan Pancasila gitu ya. Nah, itu apalagi sebagai umat Islam tentu saja yang mayoritas ini harusnya menjadi menjadi goalkeeper, jadi gawang, penjaga gawang yang utama bagi tegaknya NRI. Kenapa? Karena Pancasila itu sedangkan sila ketuhanan yang Maha Esa itu kan tauhid. Ya, tauhid kan. Manusia yang ada beradab itu ya apa? Sebagai bentuk dari penghargaan manusia, atau kalau dalam bahasa kita tuh khalifah. Jadi Islam itu memberikan penghargaan itu manusia itu sebagai khalifah, pemimpin dunia ini, sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Jadi sangat-sangat hebat sekali gitu ya. Nah, bangsa dirundukkan orang Islam sendiri. Lalu Persatuan Indonesia, ya ukhuwah Islamiyah kan, ukhuwah Islamiyah itu jauh lebih besar. Nah, ini ukhuwah Islamiyah di wilayah Indonesia gitu ya, atau ukhuwah dunia sebagai saudara, sebagai bangsa. Nah, sila keempat apalagi ya landasannya, sila keempat musyawarah mufakat, dalam bahasanya juga bahasa Arab itu misalnya musyawarah mufakat itu. Nah, yang terakhir itu kan kalian sebagai Indonesia datang Taibatun walaupun kufur. Jadi semuanya itu landasannya itu ke sana arahnya. Jadi landas nilai-nilai Islam itu melandasi Pancasila itu harusnya bisa melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuan. Saya kira bagi agama lain pun rezeki itu yang landasan cara berpikirnya seperti itu. Jadi jangan sampai masih ada niatan mengganti Pancasila, ada niatan untuk menyekutukan Pancasila, gitu. Ada niatan mempunyai istri selain Pancasila gitu ya. Apa istilahnya itu? Jadi kita Pancasila, ya saya akui, ideologi lain saya akui, nah itu. Jadi kita berpoligami gitu ya. Ya, berpoligami. Nah, kalau berpoligami itu udah bisa itu sebenarnya. Harusnya tidak bisa berpoligami dalam berideologi itu ya. Tidak ada tempat berpoligami gitu ya. Nah, tidak ada tempat berpoligami bagi orang Indonesia. Pancasila saja gitu.
kalau mau berpoligami sebenarnya ya tidak memiliki teologi. Yang kelima adalah kehidupan politik berdasarkan Pancasila Undang-Undang. Nah, dalam tatanan apapun ya tadi ini lebih ditegaskan lagi gitu ya. Dalam kehidupan politik dan berbangsa bernegara ini ya, itu ya Pancasila. Jadi seperti yang pernah kita bahas dalam pendidikan Pancasila gitu ya. Pancasila itu melandasi Undang-Undang 45. Jadi apa yang Pancasila itu diterapkan di dalam sila-sila Pancasila itu diterapkan di dalam pasal-pasal di dalam Undang-Undang 45. Sedangkan pasal-pasal di dalam Undang-Undang 45 itu akan tadi melandasi mungkin mengarahkan peraturan perundang yang lain, mulai dari TAP MPR, mulai ke undang-undang, ke perpu, ke peraturan pemerintah, peraturan presiden, sampai peraturan daerah. Semuanya harus menggunakan secara situ ya. Sehingga kita memiliki satu pandangan yang sama gitu ya. Memiliki pedoman yang sama, memiliki arah yang sama di dalam kita bersikap. Nah, itu sebenarnya. Yang keenam, memiliki sistem hukum nasional. Nah, tadi ya setiap pandangan Pancasila itu dalam bentuk perundang-undangan dan hukum itu, nah itu berdasarkan Pancasila. Kalau tidak berdasarkan Pancasila, nah berarti hukum itu atau peraturan itu ya harus dilengserkan. Nah ini harus ada ya sistem hukum nasional baik di dalam kegiatan ekonomi, di kegiatan politik, kegiatan sosial budaya, pertahanan keamanan, itu semua wilayah itu harus ada sistem hukum nasionalnya. Yang ketujuh, ini sebagai satu kesatuan politik itulah hidup berdampingan dengan bangsa lain dengan politik bebas aktif dan demi kepentingan nasional. Nah ini ya, politik luar negeri Indonesia itu adalah bebas aktif. Prinsip dasarnya itu bebas aktif. Tidak memihak manapun, apakah itu memang kalau memang Islam, ya kita bergaul dengan mereka. Bahkan kepada negara yang berideologi komunisme, ya kita harus bergaul dengan mereka, dengan liberal juga harus bergaul dengan mereka. Tapi tidak larut untuk mereka gitu. Jadi aneh juga kalau kenapa sih kita misalkan lebih pro ke Cina gitu, tidak ke Amerika, tidak ke negara-negara Arab gitu ya. Ya pada dasarnya prinsip yang kedua demi kepentingan nasional, kalau itu menguntungkan gitu ya, menguntungkan ya hubungan Indonesia dengan Cina itu menguntungkan, why not kita tidak melakukan hubungan walaupun itu dengan negara komunis, asal kita tidak larut saja demi kepentingan Indonesia bukan kepentingan lain. Dan kita harus paham bahwa mereka pun seperti itu ya, demi kepentingan nasionalnya masing-masing. Kita harus ke Amerika, harus ke Arab, bohong itu kalau ada orang yang berdiri semacam itu. Kenapa? Karena mereka pun memiliki kepentingan sendiri-sendiri ya. Jadi kita itu harus bisa tegak demi kepentingan diri sendiri, jangan mengikuti kepentingan orang lain. Tapi di dalam pergaulan kan biasa ya, ada take and give ya. Saya menerima apa, pasti saya harus menerima apa memberi apa gitu ya. Kalau hanya menerima saja saya kira tidak bisa juga itu ya. Take aja deh, kapan give-nya gitu ya. Nah, pasti ada take and give gitu. Mereka kan berpikir saya dapat apa, ya, saya kehilangan apa kan gitu. Jadi kita siap kemana aja boleh gitu kalau selama itu ada kepentingan nasionalnya, menguntungkan kepentingan nasional gitu ya. Jangan saya sih pengennya dengan Arab saja gitu ya. Tidak bisa. Dengan Arab hayu, dengan Afrika hayu, Australia hayu, gitu ya, Amerika hayu, gitu semuanya bebas gitu ya. Bebas aktif gitu ya. Tapi demi kepentingan nasional itu yang perlu disadari. Itu kadang-kadang kita pengennya karena merasa sana ada Islam gitu ya, ingin dengan negara Arab saja lah, jangan dengan negara komunis. Tidak bisa begitu sebenarnya dalam praktek kehidupan bangsa negara itu, karena mereka tetap demi kepentingan nasionalnya masing-masing. Dengan Amerika juga begitu lah,
Ya, Cina begitu ya. Sepanjang itu menguntungkan internasional kita itu memang diwajibkan untuk berhubungan dengan negara manapun juga. Nah, itu sebagai satu kesatuan politik. Selanjutnya, sebagai satu kesatuan ekonomi, nah ini pertama, ini kekayaan alam di wilayah Nusantara, baik potensial, artinya yang belum diolah potensial itu ya. Kekayaan alam yang masih berlimpah, yang masih potensial, yang masih kami bisa mulai dari laut, ya, wilayah itu juga potensi ya, ya flora dan faunanya, sumber daya mineral mulai dari minyak bumi, ya, gas gitu ya, timah, emas, aspal, bauksit, bahkan pasir gitu ya, tanah gitu. Itu ada yang sudah masih potensial maupun yang sudah efektif, yang sudah digarap gitulah ya, merupakan modal dan milik bangsa, jadi bukan milik perorangan ya, walaupun secara peraturan perundangan bisa di Indonesia itu bisa dimiliki oleh perorangan, oleh individu, oleh perusahaan sebagai korporasi individu ya, tapi sebenarnya kalau negara membutuhkan ya harus diserahkan, itu yang sangat penting itu. Dan bahwa keperluan hidup masyarakat sehari-hari harus tersedia merata di seluruh tanah air. Nah, ini juga sangat penting ini ya. Sebagai satuan kesatuan ekonomi itu harus merata. Transportasi sebagai kebutuhan, ya harusnya tersedia dimanapun juga. Apakah melalui darat, apakah melalui, tapi dengan harga yang sama gitu ya. Oleh karena itu ketika pemerintahan sekarang ini memberikan peluang kepada masyarakat di daerah perbatasan atau di luar, misalnya di luar Jawa itu menikmati harga yang sama, BBM yang sama, itu dalam rangka satu kesatuan ekonomi, memiliki transportasi yang sama ya, ada darat ada laut gitu yang harganya sama murah gitu ya, itu juga satu kesatuan ekonomi itu, termasuk di daerah perbatasan gitu ya, tidak menjadi satu-satuan ekonomi. Misalkan daerah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia, mulai dari Tarakan, ya, mulai dari apa, sana Kalimantan Utara, ya, Kalimantan Barat, gitu ya, itu kan perbatasan. Nah, ternyata di sebelah sananya itu wilayah apa, jalannya mulus, mendapatkan kemudahan pokok muda, gitu ya, harganya lebih menguntungkan, ya, ke sana semua. Dan merasa dianaktirikan di daerah perbatasan itu. Nah, oleh karena itu harus pemerataan itu peluang hidup masyarakat itu. Jangan sampai demikian. Nah, itu sebagai satu. Jadi revolusi mental seperti itu gitu ya. Jadi pembangunan infrastruktur yang merata itu bukan hanya apa ya, hanya ekonomi saja, bukan suatu pemikiran untuk kawasan Nusantara, itu satu kesatuan itu. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Nah, ini ya juga jadi harusnya kebijakan pemerintah itu gitu ya, harus bagaimana memeratakan. Nah, salah satu yang paling tepat itu memeratakan itu adalah bagaimana mobilitas barang dan jasa, mobilitas barang dan orang, mana supaya lebih cepat gitu ya, itu kan yang sangat penting tuh. Nah, ya tidak ya harus infrastruktur, apakah itu jalannya, apakah itu bandaranya, apakah itu pelabuhannya gitu ya, itu termasuk sarana-sarana angkutan yang lain, misalkan pesawat, terus kapal, mobil, ferry, itu harus tersedia gitu ya, sehingga perkembangan itu serasi dan seimbang, jangan sampai terus-menerus di Pulau Jawa yang terus berkembang sebentar daerah lain tertinggal.
ya tidak akan terjadi satu kesatuan itu kalau begitu ada yang merasa dianaktirikan. Ada yang merasa bahwa saya itu bukan anak kandung, anak tiri, bahkan anak pungut, anak angkat, yang bisa saja perasaan-perasaan muncul sehingga ingin lepas dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini sebenarnya yang perlu dimiliki, pemikiran-pemikiran yang perlu dimiliki oleh para pemimpin bangsa ini, para pejabat pemerintahan, para pejabat politik di Indonesia gitu ya, harus ke sana. Dan tentu saja kita sebagai rakyat harusnya mendukung itu, mengusulkan itu gitu ya, supaya kita tetap jadi satu gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kehidupan perekonomian seluruh wilayah Nusantara merupakan satu ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Kekeluargaan itu bukan hanya koperasi ya di sini ya. Jadi bentuk usahanya apa saja bisa. PT, CP gitu ya. Boleh. Bahkan konglomerasi juga boleh. Asal ada usaha bersama itu di situnya. Ya, antara karyawan dengan para bosnya gitu ya, itu usaha bersama gitu ya. Misalnya dikasih saham karyawannya itu ya, sehingga saling memiliki gitu ya. Memiliki gitu. Bekerjakan keras, kalau keras perusahaannya maju gitu ya, maka dapat menjadi kontribusi untuk memperkuat negara gitu. Nah, tapi jangan lupa nih ya, sering juga ditunjukkan kemauan rakyat. Dan perlu diingat kemampuan rakyat itu harusnya bisa dimiliki juga para pemilik modal gitu ya. Usaha bisa berjalan kalau rakyat ada pembelinya. Rakyat bisa membeli kalau memiliki daya beli. Daya beli bisa ada di rakyat kalau rakyatnya punya penghasilan yang lumayan. Jadi bagaimana sebenarnya meningkatkan penghasilan seluruh rakyat Indonesia gitu ya, supaya memiliki daya beli yang memadai sehingga produksi barang dan jasa para pemilik modal itu dan karyawannya itu bisa terserap, tidak perlu memikirkan, tidak perlu ngoyo untuk mengekspor. Ya, kita menjaga pangsa pasar kita saja sudah cukup. Oleh karena itu sebenarnya kalau dalam pemikiran saya itu Indonesia sebenarnya tidak perlu sekali itu ya globalisasi. Kadang-kadang pemikiran Donald Trump ini benar juga kan. Ya, kadang-kadang ya. Mengapa kita harus orientasi ekspor? Sementara bangsa kita sendiri harus dimasuk orang lain. Kalau kita bisa memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia saja yang 270 juta itu, mulai dari makanannya, pakaiannya, sandangnya, sampai papanya, sampai kebutuhan pendidikan, kesehatannya gitu ya, transportasinya, itu terpenuhi, itu kita sudah bisa memiliki kemandirian dalam ekonomi. Jadi kalau ada pejabat kita, orang kita yang gagah-gagahan minta terlalu loss sekali ke era globalisasi, itu sebenarnya patut dipertimbangkan pemikirannya. Patut dipertimbangkan kita itu ya. Itu jangan terlalu bebas-bebas doing. Ya itulah kepentingan mereka sebenarnya ya. Wah, kita tidak bisa dibendung. Bagaimanapun juga kalau pejabatnya pintar mah bisa membendung itu ya. Masa gitu aja nggak bisa. Jadi ini yang maksud dengan kepentingan nasional itu di situ dalam ekonomi ya. Kita itu ya harus bermain cantik di era globalisasi itu. Jangan terlalu los-losan. Orang di Eropa, Amerika juga kadang-kadang membatasi diri. Mereka itu melindungi petaninya, peternaknya gitu ya. Nah, kita pengen los-losan. Mereka itu berupaya misalnya mau menyetop impor pisang. Karena mahal. Lebih baik memberdayakan petani sana untuk produksi ya
apel, anggur, jeruk gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya kan gitu. Nah, kita juga harus berpikir seperti itu. Para pemburu rente gitu ya, harusnya jangan berpikir untuk mengimpor gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan bahasa Indonesia. Jelas sebenarnya bagi pemilik modal itu tidak susah-susah ya, tinggal mengimpor itu kan, tinggal dapat duit berapa gitu. Tapi apakah itu sebagai satu kesatuan ekonomi? Sebab bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia? Ada apalagi kalau pejabatnya mendukung ya, itu bukan ini keterlaluan ya, bukan terlalu lagi keterlaluan gitu. Nah, ini sangat-sangat penting ya di dalam satu kesatuan ekonomi. Selanjutnya, sebagai satu kesatuan sosial budaya ini, pertama, masyarakat Indonesia adalah satu. Berkehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama. Merata seimbang serta adanya kelangsungan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Nah, termasuk satunya fenomena sosial budaya di kita itu, misalnya kita mudah maafkan tindakan-tindakan yang salah. Ya, bersatu ke dalam kejahatan kan, kita kan nggak boleh tolong menolong itu dalam ajaran Islam itu, tolong menolong itu dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam kejahatannya. Jadi kalau misalnya ada korupsi, wah itu harusnya jangan diampuni itu, karena korupsi itu sebenarnya menghancurkan NKRI, menghancurkan satu kesatuan gitu ya. Orang korupsi itu menghancurkan persatuan, bahkan menghancurkan NKRI, menghancurkan bahasa Indonesia, memperlambat atau bahkan meniadakan NKRI, memperlambat pencapaian tujuan berbangsa bernegara gitu ya. Itu korupsi. Kenapa? Ya karena dananya dikorupsi, maka sarana yang harusnya ada tidak ada. Ya kan gitu ya. Program-program pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat harusnya tersedia dengan baik, malah gagal. Nah, ternyata memang kalau korupsinya itu berjamaah gitu ya. Ya, di Indonesia ya sebenarnya ya tidak bersatu itu namanya. Bersatu tapi demi keburukan, demi kejahatan. Nah, itu sama, itu tidak baik. Dan tidak bersatu sebagai suatu komponen masyarakat ya. Nah, selanjutnya budaya Indonesia adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa yang hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia. Jadi budaya kita itu ya ada yang namanya puncak budaya nasional, budaya Indonesia adalah puncak-puncak budaya kita. Puncak-puncak budaya kita, puncak-puncak budaya daerah saya ya, itu ada. Jadi kalau ada jaipong diterima oleh seluruh bangsa Indonesia, berarti itu budaya nasional. Kalau tari sedati dari Aceh diterima oleh seluruh Indonesia, itu berarti budaya nasional. Kalau reok ponorogo diterima oleh seluruh bangsa Indonesia, berarti budaya nasional itu. Itulah penyebabnya. Kalau jadi budaya daerah terus menerus ya silakan menjadi kekayaan masing-masing. Nah, ini sangatlah penting. Dan terakhir ini satu kesatuan beragama. Ancaman terhadap satu pulau atau saudara tertentu pada akhirnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa. Warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka penggunaan bangsa dan negara, termasuk memberantas korupsi, memberantas peredaran narkoba. Itu harus satu kesatuan itu, karena narkoba itu sebenarnya ancaman terhadap NKRI gitu ya. Nah, kalau yang namanya narkoba ya itu ancamannya bukan hanya keamanan ya sebenarnya ya, ancamannya pada ekonomi. Kenapa? Ekonomi itu bertumbuhnya kegiatan ekonomi itu digunakan
di satu sektor gitu ya. Bayangkan ya kalau harga sabu misalkan satu tetes aja itu 300.000 itu 1 gram gitu ya. Kalau kita pakai untuk membeli es cendol, kerupuk, bakwan itu kan bisa uang itu sudah lebih berputar gitu. Nah ini tidak berputar di satu saja, satu aja kegiatan itu merusak tatanan ekonomi itu sebenarnya narkoba itu. Ya, secara fisik itu narkoba itu bisa merusak apa, tubuh manusia sehingga apa dia tidak mampu memberikan kontribusi tenaga pikirannya itu untuk bangsa negara, tidak perhatian keamanan itu dia berfungsi. Nah itu juga merusak juga jadi sama. Biasanya orang yang narkoba itu juga berpengaruh karena psikologinya sehingga tatanan sosial budaya rusak, merasa paling benar, merasa paling enak, tidak mau bekerja keras itu ya, itu sistem budaya rusak juga. Nah demikian juga kepala politik akan rusak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita.